Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, pada kesempatan pagi hari ini, topik yang akan kita sharingkan adalah membuat keselamatan diri. Membuat keselamatan diri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Kenapa enggak mencari keselamatan diri? Kita membuat, kenapa enggak mencari? Karena apa? Kalau kita mencari berarti kita mengandalkan pihak lain. Ya, kita mengandalkan pihak lain. Tetapi membuat keselamatan diri berarti diri kita yang membuat, menciptakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak mengandalkan orang lain, pihak lain, atau siapa saja. Yang kita andalkan adalah diri kita sendiri. Begitu ya. Jadi berhubungan dengan keselamatan. Berarti kalau keselamatan, kita selamat dari mara bahaya, selamat dari penderitaan, selamat dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Selama kita masih terus berputar-putar di dalam 31 alam, dan selama kita masih terus, berarti di situ kita mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menderita. Berarti kita menderita karena dilahirkan. Iya tidak? Coba kalau nggak kita lahir, kita menderita tidak kira-kira kalau kita nggak lahir? Enggak kan? Betul. Supaya nggak menderita bagaimana? Jangan lahir. Apa bisa? Kira-kira bisa nggak kita tidak lahir? Bisa tidak? Bisa. Gimana caranya? Merealisasi? Nah, betul sekali. Iya. Ya, jadi sudah banyak contohnya. Siapa? Sang Buddha dan para siswa-siswa beliau. Supaya kita tidak terlahir, kita mencapai tingkat kesucian arah. Itu. Tetapi untuk menuju ke sana adalah sungguh teramat sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Oleh sebab itu kita harus membuat fondasi yang kuat dulu untuk menuju ke sana. Kita harus membuat fondasi yang kuat. Yang paling tidak kita apa? Lahir dengan bahagia, menjadi orang yang bahagia, kaya, ya, keinginan umat apa? Kaya, panjang umur, mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Kalau meninggal terakhir di alam bahagia. Kan begitu, paling tidak begitu. Karena apa? Kalau kita mau supaya tidak terakhir, kayaknya masih jauh. Paling tidak, kalau masih jauh ya terakhirlah di alam yang bahagia. Paling tidak minimal manusia. Begitu ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Jadi sehubungan dengan membuat keselamatan diri ini erat kaitannya dengan yang namanya hukum karma. Ya, hukum karma. Karma. Apa yang dimaksud dengan karma? Karma? Perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk yang bagaimana? Iya benar. Perbuatan baik ataupun buruk yang disertai dengan adanya cetana atau kehendak. Sang Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya, wahai para biku, cetanalah yang kunamakan karma. Ya, jadi perlu kita ketahui yang mengajarkan konsep karma itu nggak cuma dalam agama Buddha saja. Ada kepercayaan lain yang
mengajarkan. Bahkan ketika Sang Buddha masih menjadi Pertapa Gotama, beliau belajar salah satu gurunya, yaitu tentang apa? Tentang karma dan punarbhava. Tetapi cuma konsepnya yang berbeda. Kalau di dalam agama Buddha yang dimaksudkan apa? Perbuatan-perbuatan yang disertai dengan adanya cetana. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Jadi sehubungan dengan namanya karma. Banyak yang mempunyai persepsi yang kurang tepat atau pandangan pendapat yang kurang tepat, menyamakan antara karma dengan hasil, atau karma dengan wipaka, atau perbuatan dengan hasil. Nah, sebagai contoh nih, sebagai contoh, ketika kita mendapat suatu keberuntungan, biasanya kita mengucapkan apa? Mengucapkan bersyukur, karma baik, gitu ya. Kalau kita sedang apes, kita mengucapkan karma buruk. Banyak yang beranggapan begitu. Terus pertanyaan, emang penting apa? Mengerti karma dan hasil? Kenapa memang kalau karma itu kita anggap sebagai hasil? Itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kalau kita menganggap karma sama dengan hasil, maka yang timbul adalah kekecewaan. Kira-kira percaya tidak kalau kita mempunyai persepsi bahwa karma dengan hasil itu sama, dan kita akan timbul kekecewaan? Sebagai contoh, nah, iya. Kenapa kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan pasti hasilnya seperti itu? Sebagai contoh, ketika kita menganggap apa itu karma sama dengan hasilnya, kita ingin kaya, ingin kaya. Berarti kalau kita ingin kaya, kita harus banyak-banyak berdana, kan begitu ya? Ya, sebelum mengatakan begitu, kalau kita sering berdana, sering membantu orang, maka kita akan mempunyai potensi untuk menjadi kaya. Karena kita mempunyai keinginan untuk kaya, maka kita rajin wihara, mengikuti semua kegiatan. Kalau apalagi ada yang namanya dana, sangat senang sekali dana. Tetapi kayaknya udah lama melakukan kegiatan tersebut, kok hidup saya kok kayaknya gini-gini aja ya, ini enggak. Padahal saya salahnya di mana? Saya sudah sering dana saya ikhlas. Apalagi kalau ada batu yang datang, wah saya sangat senang sekali berdana kepada batu. Tetapi hidup saya begini-begini saja. Terus lama-lama akhirnya timbul apa? Kecewa. Karena apa? Karena harapannya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oh, saya dana ikhlas ini juga gitu-gitu aja. Saya punya teman kewihara nggak pernah, dana boro-boro, kayak hidupnya orang yang rada-rada pelit, tapi kok kaya ya, usahanya sukses ya. Akhirnya kita timbul membandingkan, kecewa jadi, saya tidak bohong itu, kan begitu. Ya. Maka akan timbul seperti itu. Contoh lagi misalnya, kita sering sakit-sakitan, tetapi kalau kita suka membantu orang, apalagi ikut baksos, memberi kesehatan pada orang, itu bisa mengkondisikan bahwa saya beri kesehatan pada orang, maka saya akan sehat. Ya, sakit saya mungkin akan hilang. Tetapi
Kita sering melakukan, wah kalau di wihara ada baksos kesehatan saya ikut, saya sering nyumbang misalnya obat-obatan dan lain sebagainya. Kenapa saya kok gak sehat-sehat? Maka akan timbul kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Itu akibatnya kalau kita menyamakan karma sama dengan hasil, karena kita punya anggapan kalau kita suka berdana pasti kita akan jadi kaya. Wah, kalau begitu berarti sang Buddha bohong. Nah, sampai kecewa kita kalau begitu. Orang itu kita nggak kaya-kaya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Jadi kalau kita terus beranggapan seperti itu, lama-lama kita apa? Memudar kepercayaannya. Memudar. Akhirnya apa? Oh, nggak benar ini. Padahal perlu kita ketahui bahwa apa yang kita nikmati adalah buah hasil karena kita. Mungkin. Kenapa ya? Kok saya katakan kalau mungkin di kehidupan yang lampau kita melakukan perbuatan buruk yang sangat besar. Mungkin siapa tahu kita suka nyuri, siapa tahu kita suka menipu, ya. Siapa tahu kita kalau misalnya dagang suka ngakalin orang. Berarti kalau kita suka nipu, suka ngambil barang milik orang lain, ketika terlahir sebagai manusia akan terlahir sebagai manusia yang bagaimana? Menderita, miskin, ya kan? Kita dulu melakukan seperti itu. Setelah terlahir kita harusnya hidup menderita, miskin. Mungkin mau makan aja susah, amit-amit. Mungkin bisa tidur di kolong jembatan karena nggak punya tempat tinggal. Tetapi ya, karena kita mengenal ajaran Sang Buddha, karena kalau kita berdana kita akan kaya, membantu orang kita akan kaya. Kita melakukan perbuatan itu terus, akhirnya apa? Ya harusnya kita terlahir menjadi orang yang tidak punya, paling tidak kita sekarang lahir menjadi orang yang hidup kecukupan, paling tidak kita bisa makan, tempat tinggal yang layak, ya. Jadi begitu. Jadi nggak serta-merta kita berdaya pasti kaya, tetapi ada hubungannya dengan karma kita, perbuatan kita yang lampau. Nah, sehubungan dengan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, ini erat kaitannya dengan fungsi karma. Ya, fungsi karma ada 4. Pertama, janaka karma. Kedua, karma mendorong. Ketiga, karma memotong. Keempat, karma menekan. Janaka karma, karma mendorong, karma menekan, dan karma memotong. Janaka karma. Janaka karma adalah karma yang mempunyai fungsi menimbulkan sebab, syarat terakhir suatu makhluk. Janaka karma ini muncul pada pikiran terakhir menjelang kematian suatu makhluk. Sebelum makhluk itu meninggal, pikiran terakhir yang muncul itulah janaka karma. Dan tentunya pikiran terakhir itulah, atau kesadaran terakhir kita itulah yang akan menentukan kita terakhir di mana. Dan apabila diurutkan bobotnya ya, yang mempunyai potensi menjadi janaka karma,
Yang paling pertama adalah karma berat. Karma berat atau biasa kita kenal dengan garuka karma. Karma berat ada dua, yaitu kusala garuka karma dan akusala garuka karma. Kusala garuka karma, karma baik yang berat. Karma baik yang berat itu apa? Contohnya adalah kita mencapai jana. Apabila kita mencapai jana dan kita meninggal dalam keadaan jana, maka kita akan terakhir di alam Brahma. Nah, yang kedua, akusala garuka karma, karma berat yang buruk. Itu apa? Biasa kita kenal dengan sebutan 5 perbuatan durhaka. Apa itu? Yang pertama, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangga, membunuh orang tua ayah, membunuh ibu. Nah, ini adalah karma yang berat. Maksudnya karma yang berat apa? Karma yang sudah tidak ada yang bisa menandingi. Apabila kita melakukan salah satu dari 5 perbuatan durhaka ini, inilah yang akan menjadi jana karma. Karena bobotnya paling berat. Nah, mudah-mudahan ya kita jangan sampai melakukan akusala garuka karma. Kalau bisa lakukan kusala garuka karma yang baik kalau bisa. Kalau misalnya enggak, yang kita nggak bisa yang baik, jangan lakukan yang buruk. Itu aja. Kita hilang, jangan sampai. Kalau yang baik melakukan. Kalau kita nggak melakukan yang karma berat ini, yang kedua potensinya yaitu karma menjelang aja. Itu apa? Karma yang datangnya mendadak tiba-tiba. Misalnya amit-amit kalau misalnya terjadi kecelakaan jeder. Nah, itu potensi yang kedua. Kalau potensi yang kedua nggak ada, maka ada yang ketiga, yaitu karma kebiasaan. Karma kebiasaan itu karma yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita lakukan terus dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi berhubungan dengan karma kebiasaan ini, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Loh, fungsinya apa? Kita perlu mengenal diri sendiri, karena dengan kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengevaluasi diri kita sendiri, dampaknya apa? Maka kita akan semakin bisa memperbaiki diri. Dan kalau kita bisa memperbaiki diri, maka dari hari ke hari, maka kita akan semakin menjadi orang yang baik. Ya, langkah simpelnya apa? Ketika kita mau tidur misalnya ya, kita tadi memikirkan, oh sehari-hari ini saya melakukan apa ya? Oh, ada yang buruk nggak? Oh, ini yang buruk yang saya lakukan hari ini. Oh, ini yang baik yang saya lakukan hari ini. Oh, yang buruk ini ya, kalau misalnya ini buruk, stop, tidak kita lakukan lagi. Apalagi kalau kita punya rencana yang buruk, stop. Tetapi, oh, ini baik, kembangkan. Kita kembangkan. Tiap hari kita lakukan, maka ketika tiap hari kita lakukan, maka kita akan mengenal diri kita sendiri. Dan terhadap diri sendiri kita akan semakin berkembang menjadi yang lebih baik dan baik. Nah, ini ada karma kebiasaan sehari-hari yang menjadi potensi ketiga. Apabila 1, 2 nggak ada, yang biasanya karma
biasa ini nanti ya rata-rata akan menjadi janakaka. Makanya misalnya ketika ada orang sakit keras, kita bacakan parita. Ya, kita bacakan parita itu bukan kita ingin cepat, wah yang kita yang sakit keras biar cepat lewat. Enggak seperti itu. Tetapi apa? Supaya orang yang sakit itu bisa mengingat perbuatannya ya baik. Oh, baca parita, oh dengan parita misalnya samar-samar gitu ya. Apalagi kalau udah koma atau apa ya, dengan parita samar-samar sehingga apa? Ketika mendengar parita mengingat perbuatan baiknya. Oh, dia bisa merenungkan perbuatan baiknya. Oh, dulu mungkin pernah ke wihara atau mungkin bahkan jadi pengurus wihara, sering melakukan kegiatan di wihara, suka membersihkan wihara dan lain sebagainya. Dan apabila sudah tiap hari sering mengingat-ingat ketika akan meninggal, yang apa itu yang menjadi janakaka yang muncul itu hal yang baik. Tujuannya itu dibacakan parita supaya bisa mengingat hal yang baik, supaya bisa merenungkan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, karma setengah hati. Karma setengah hati itu adalah karma yang hanya ikut-ikutan. Misalnya, oh hari ini jadwal ke wihara, kayak makan pada males banget di rumah lah, nonton TV aja, ngapain ke wihara lah. Tetapi karena dipanggil-panggil temennya manggil-manggil, akhirnya ikut aja lah. Ada temen ini, nah nggak ada niat, tapi ke wihara ikut kegiatan. Nah, itu karma setengah hati. Dan menjadi potensi yang terakhir apabila 1, 2, 3 nggak ada. Dan setelah ya dari karma itu nanti akan diapa? Akan ada karma memotong, mendorong, menekan terus. Ya, jadi karma mendorong, menekan, memotong itu terus bekerja. Dan akhirnya apa? Jadilah ya janakaka dan mengkondisikan kita terakhir. Dan kita terakhir sebagai manusia. Kita terakhir sebagai manusia dengan berbagai apa tadi? Mungkin dulu kita sudah pernah melakukan hal yang buruk, banyak kita melakukan hal yang baik, didorong, ditekan. Jadilah kita terakhir sebagai manusia. Dan karena itu tadi kerjanya ada yang memotong, mendorong, menekan, inilah akibatnya apa? Setiap orang yang terakhir mempunyai nasib yang berbeda-beda. Karena apa? Membawa karmanya masing-masing. Dan kita terakhir sebagai manusia. Nah, kita terakhir sebagai manusia, lahir, kita tumbuh sampai dewasa, sampai udah berusia begitu, lanjut kita terus bisa hidup sehat tanpa kekurangan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dharma, bahwa yang menunjang kehidupan suatu makhluk adalah kebajikannya. Yang menunjang kehidupan suatu makhluk adalah kebajikannya. Jadi tiap hari kita hidup itu selalu ditunjang apa? Kebajikan kita. Terus itu kebajikan kita menunjang terus. Ya, menunjang kita terus. Bagi simpanan baik kita pakai terus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kalau gitu nggak ada karma buruk yang berbuah.
Ya ada aja. Makanya ada orang mungkin mengalami hal yang kurang bagus, kurang menyenangkan, mungkin biasa sebut hal yang sial mungkin. Itu karena buruk yang berbuah. Tetapi karena kita masih bisa hidup dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun, berarti karena baik kita yang lebih besar. Jadi apa yang kita nikmati adalah hasil, ya. Karena ada hasil pasti ada sebabnya. Nah itu sebelum berbuah itu tadi ada karena baik buruk yang makan, ada yang menekan, mendorong, memotong. Jadilah apa yang kita nikmati. Jadi setiap orang pasti mengalami problema masing-masing. Karena apa? Ya setiap orang pasti melakukan perbuatan hal yang berbeda-beda. Tidak sama. Begitu. Kita terus ditunjang kehidupan kebajikan yang terus. Saya ada sedikit cerita. Ceritanya seorang penjual donat. Ada seorang penjual donat. Ya, ada seorang penjual donat. Penjual donat ini tinggal di suatu wilayah yang agak terpencil. Dia ya, berjualannya ke pasar dan naik angkot kalau mau ke pasar. Tetapi angkotnya jarang ada yang lewat. Kalau dari rumahnya karena wilayah terpencil mau ke jalan raya jauh. Kalau lewat jalur utama ya jauh, muter jauh. Tetapi ada jalan pintas, yaitu apa? Melintasi pematang sawah. Lewat pematang sawah motor. Nah, karena ada yang cepat, pasti kita milih yang lebih cepat kan gitu. Tiap hari, tiap pagi penjual donat ini lewat di pematang sawah ini. Suatu ketika penjual donat ini kesiangan. Apa yang terjadi kalau kita bangun kesiangan? Oh, terburu-buru, benar. Kita nggak fokus, ya, gerupuk-gerupuk gitu. Kalau kita mau kerja ya, kita bangun kesiangan, kita terburu-buru. Nah, karena terburu-buru, udah ada kamar yang ditata, set-set, jalan lewat pematang sawah. Karena sudah ngejar waktu, kurang fokus, kepleset, jatuh. Dan donatnya masuk sawah, benar. Nah, sekarang nih, kalau begitu gimana nih? Apa yang terjadi dengan penjual donat ini? Jengkel, iya nggak? Marah, iya. Jengkel, marah, bahkan sampai menyalahkan orang lain. Wah, ini yang punya sawah sentimen sama saya. Jangan-jangan pagi-pagi tadi pematangnya disiram nih, biar saya jatuh. Dia ini sama saya. Nah, padahal ya, yang punya sawah lagi di rumah lagi ngopi, makan pisang goreng, kesel. Karena apa? Dikatain, disumpahin nama penjual donat tadi. Iya, wah ini kesel ya. Ya. Akhirnya dengan rasa jengkel dan menyalahkan sono sini pulang. Donat yang ambekan-ambekan di sawah tadi diambil, diberesin, dibawa pulang, dibuang ya, nggak dijual. Masih dengan jengkel. Nah, siangnya mendapat kabar ada kecelakaan angkot. Angkotnya remnya blok, masuk jurang, penumpangnya meninggal semua. Ya. Dan
angkot yang kecelakaan ini adalah angkot yang seharusnya dinaiki oleh penjual donat. Nah, pertanyaannya, setelah mendengar kabar ini, apa yang terjadi dengan penjual donat? Senang, benar, bersyukur. Untung tadi saya jatuh, loh, ini jatuh. Untung tadi saya jatuh. Coba kalau saya nggak jatuh, nah, ya nggak jatuh, jalan lancar, naik angkot, remnya blok, masuk jurang, almarhum jadinya. Nggak cuma bisa juga jualan aja, pindah haram dia nggak. Setelah mendengar itu bersyukur, untung tadi saya jatuh. Coba kalau saya nggak jatuh, saya sudah ikut nasibnya, mungkin meninggal. Nah, jadi dari contoh ini, penjual donat yang jatuh ini, itu jatuhnya nggak serta-merta jatuh seperti itu, pasti ada sebabnya. Jadi sebabnya apa? Ya, tadi cara kerja karma tadi. Datang karma buruk, jatuh ya, kalau jatuh berarti karma buruk. Karma buruk datang, ya mau motong karma baik, tetapi kekuatannya ditahan karma baik. Wow, kalau misalnya diilustrasikan dorong-dorongan, tekan-tekanan, artinya apa? Hanya kepleset, jatuh biur. Tetapi kalau misalnya karma baik, karma buruknya lebih besar, apa yang terjadi? Jalannya lancar-lancar aja, naik angkot, udah seneng-seneng mau ngitung untung, kepotong karma buruk, blok remnya, jatuh, meninggal. Nah, itu cara kerja karma seperti itu. Makanya ketika dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami hal-hal mungkin yang kurang menyenangkan, yaitu karma buruk yang berbuat. Tetapi karena kita, ya tadi ya, kita dituncak oleh kebajikan kita lebih besar, akhirnya kita apa? Hanya mengalami kesialan yang kita anggap biasa. Mungkin kita kepleset, mungkin kita ketabrak orang, nggak ketabrak kereta ya, ketabrak orang ini. Gitu. Jadi akumulasi apa yang kita nikmati ini ada cara kerja, ada apa tuh, karma datang, memotong, mendorong, menekan tadi jadi satu. Makanya sangat penting tadi memahami ini karma, ini hasil. Karena apa? Hasil ini adalah akumulasi dari karma tadi, perbuatan yang sudah punya potensi matang berbuat, entah itu baik, entah itu buruk. Berbuat matang secara bersamaan, maka apa yang baik, kalau baik ketemu baik pasti apa? Kita dapat, misalnya baik ketemu baik, berarti didorong semakin baik, kita dapat keberuntungan. Misalnya mendadak kita, misalnya ada undian BCA, kita, nama kita muncul, lah itu baiknya didorong loh, dapat 1 miliar kita, misalnya. Kalau baik ketemu itu, kalau baik ketemu buruk ya tadi, mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, tetapi kita masih bisa menghadapi. Kalau misalnya karma buruknya luar biasa lebih besar, apa yang terjadi? Kita sudah gak kuat. Mungkin kita bisa stres, atau mungkin bahkan bunuh diri. Karena apa? Gak kuat. Karena baiknya mau menolong, mau mendorong, udah gak kuat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka sangat penting sekali kita, tadi kan tiap hari kita memakai karma baik. Bukan tiap hari, tiap saat kita memakai karma baik, mendorong kita terus, mendukung kita terus. Karena kita terus memakai, maka harus kita
isi ulang, ya. Jangan sampai kita nggak isi ulang. Ya, saya ada sedikit perumpamaan. Saya punya satu gelas garam, ya. Satu gelas garam ini saya tuang di dalam air 1 gayung. Kita aduk. Air dalam gayung rasanya asin. Percaya nggak? Kalau nggak percaya pulang nggak ya? Ngambil garam segelas tuang ke gayung. Asin banget nggak? Banget kali ya. Asin banget. Terus saya ada lagi garam 1 gelas. Kita tuang di kali terdekat sini apa ya? Ya Cisadane ya. Kita tuanglah di kali Cisadane. Terus pertanyaan saya, kali Cisadane jadi asin enggak? Enggak ya. Tetapi garamnya ada di situ enggak? Ada. Nah, itu perumpamaan saya. Garam itu adalah karma buruk. Air itu karma baik. Coba bayangkan ketika datang karma buruk dan kita punya karma baik yang potensi materinya cuma segayung, apa yang terjadi? Berasa sekali, sangat berasa sekali kita dapat dari karma yang berbuat tadi. Tetapi kalau kita punya kebajikan yang seluas sekali Cisadane, berbuat, kita nggak rasain apa-apa. Bahkan kita nggak anggap itu, oh ini karma buruk, bahkan kita nggak kepikiran itu. Iya nggak ngaruh loh. Iya nggak ngaruh lah karma itu lah. Itu. Nah, jadi tiap hari kita pakai itu, kita gayung airnya. Karena tiap hari kita pakai harus kita isi. Kalau nggak kita isi, habis. Apalagi musim kemarau, wah, udah kering, udah habis kita. Jadi kita nggak ada yang menjaga lagi. Jadi kita itu sebetulnya apa? Punya berkah yang luar biasa. Yaitu apa? Terakhir sebagai manusia. Itu sungguh besar yang luar biasa. Kita jangan sampai menyia-nyiakan. Kenapa? Karena Sang Buddha mengatakan bahwa terlahir sebagai manusia itu sungguh sangat teramat sulit sekali. Terlahir jadi manusia itu sangat sulit, sangat susah sekali. Ya, Sang Buddha mengibaratkan, ya ini cerita seekor kura-kura buta. Andaikan dunia ini berisi air, ya, dunia ini diibaratkan berisi hanya air, ya, dan ada seekor kura-kura buta. Nah, bayangkan ya, semua air nih, dunia ini ya, ada seekor kura-kura buta. Setiap 100 tahun sekali muncul ke permukaan air, dan saat muncul kepalanya masuk ke dalam gelang-gelang atau kuk ya. Kuk itu apa? Yang di sawah itu ya, yang di lubang itu ya. Tuh. Nah, itu adalah kesempatan terakhir sebagai manusia. Coba bayangkan, dunia ini air semua. Kura-kura buta muncul ke permukaan setiap 100 tahun sekali dan harus memasukkan gelang-gelangnya entah di mana, nggak tahu. Lah kenapa? Jangankan buta ya, nggak buta aja susah kali ya. Bayangin di laut aja nih, di lembah kita nyelam suruh nyari di mana gitu, nggak tahu. Tetapi ketika kura-kura itu muncul, pas kepalanya masuk. Kenapa demikian? Karena apa? Ditunjang karena
bukan suatu kebetulan, tetapi ada karma yang mendukung, yaitu apa? Karma baik yang mendukung, sehingga pas masuk ke dalam gelang. Itulah kesempatan terakhir sebagai manusia. Sungguh berkah yang luar biasa. Karena itu kita sudah terakhir sebagai manusia mendapat berkah yang luar biasa, maka kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita gunakan. Kita terakhir sebagai manusia memiliki akal budi. Kita latih diri kita. Kita latih diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Kita banyak melakukan kebajikan, memanfaatkan kebajikan lain sekecil apapun. Termasuk pagi hari ini kebaktian di wihara atau cetia. Ini kesempatan yang luar biasa. Ada loh. Mungkin di suatu daerah ada orang yang mau ke wihara, tetapi wiharanya nggak ada. Coba kita bayangkan. Atau mungkin wiharanya jauh. Kalau jauh, nah udah memakan waktu. Kesempatan sangat sulit. Tetapi di sini rumahnya kanan kiri samping udah, ibaratnya 5 langkah sampai wihara. Itu kesempatan. Dan saya ada sedikit cerita. Nah, ada suatu wilayah di Boyolali ya. Itu ada kayak pondok meditasi lah. Dan apabila ada biku yang tinggal di pondok meditasi tersebut, dan itu nginep sehari, 2 hari, seminggu. Jadi nanti ada atau berpuasa di situ ya, warga setempat itu bergiliran dan jatah itu berdana makan kepada banteng. Tetapi yang didanakan nggak mewah, Bapak Ibu dan saudara-saudara termasuk di dalam. Apa itu? Ya nasi, bahkan ada nasi jagung, sambal, tempe, ikan nasi, rebusan. Dan warga di sana sangat antusias sekali melakukan hal tersebut, dana kepada banteng. Bahkan ketika digilir hari ini, besok dan lain sebagainya udah menunggu-nunggu kapan giliran saya. Jadi dari contoh saya tadi itu bukan berarti orang Boyolali itu baik-baik ya, orang yang di luar Boyolali nggak baik, nggak seperti itu. Tetapi apa yang saya maksud di sini adalah kesempatan. Berarti yang tinggal di daerah pondok meditasi tadi banyak kesempatan berbuat baik dan mengambil kesempatan tersebut. Mengambil kesempatan berbuat baik tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kesempatan yang baik sekecil apapun kita ambil. Selama itu kesempatan yang baik, terus kita ambil. Karena apa? Ya, kebajikan inilah yang akan membuat kita selamat. Dari apa? Dari penderitaan, dari mara bahaya. Mungkin jadi penyelamat kita suatu kita mendapat hal yang kurang baik. Contohnya penjual donat tadi, mungkin cuma kepleset jatuh, nggak bisa jualan hari itu doang. Coba kalau sampai naik angkot belum tadi kita bayangkan meninggal. Jadi menyelamatkan dari hal-hal yang kurang baik seperti itu, dari kebajikan. Kita nggak tahu loh kebajikan mana yang akan berbuah. Maka kita perbanyak terus kebajikan. Mumpung kita masih terakhir sebagai manusia.
lagi. Nah, ceritanya promosi neraka. Nah, promosi neraka. Pada suatu ketika, ada seseorang yang meninggal dunia. Dan seseorang yang meninggal dunia ini dia diberi hak istimewa. Hak istimewanya apa? Dapat memilih mau terakhir di surga atau di neraka. Kira-kira kalau misalnya kita nih meninggal dikasih, kamu mau lahir di mana? Lahir di mana? Surga. Ada yang milih neraka? Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti surga. Nah, ketika wahai manusia kamu mau terlahir di mana? Surga. Nah, ya ceritanya malaikat yang nanya ya. Malaikat jawab, jangan buru-buru. Nggak usah buru-buru kamu milih. Sekarang saya kasih kesempatan dah. Kamu seminggu hidup di neraka, seminggu hidup di surga. Kalau sudah kamu lakukan, praktekkan, nanti kamu baru tentukan pilihan kamu dah. Itu. Nah, dan yang pertama itu diajak ke neraka. Jadi orang yang meninggal tadi hidup di neraka seminggu. Bayangkan. Kita mau dimasukkan neraka. Apa yang terjadi ketika dalam perjalanan ke neraka? Rasanya udah gak karuan ya. Wah, udah gak karuan. Akhirnya sampailah orang yang meninggal tadi di depan pintu neraka. Dibukalah pintu neraka. Wah. Apa yang terjadi saat pintu neraka dibuka? Yang terjadi apa? Ketakutan. Ternyata apa yang ketika pintu neraka dibuka, suara apa? Cepet. Di neraka sedang ada pesta, ada dugem. Nah, ada lagi banyak ajab-ajab di neraka. Bayangin ini dibuka, kaget orang kan, neraka itu, neraka sedang ajab-ajab pun, sedang ada mabuk-mabukan. Ini neraka. Nah, sekarang diajak masuk. Ya udah, wahai manusia, kamu hidup di sini ya seminggu. Di neraka itu tidak ada aturan, bebas. Oke. Mau mabuk, mau narkoba, mau melakukan asusila, mau melakukan apa, bebas. Ya, mau memuaskan semua nafsu keinginan, bebas. Tidak ada aturan. Yang penting kalau di neraka prinsipnya, yang penting saya happy, yang penting saya senang. Nah, tiap hari tanpa aturan bebas ngelakuin ngapain, terus ada semua kebutuhan ada, kira-kira senang? Ya, di neraka bebas, tidak ada aturan, senang. Ya. Tiba-tiba datang malaikat. Wahai manusia, waktunya habis. Kaget. Ya benar, waktunya habis. Kenapa? Seminggu gak kerasa. Kenapa? Karena senang. Iya, coba bayangin ya. Kita dalam kondisi gak senang. Misalnya nih ya, ke wihara atau cetia dengar wah ceramah Pak Didi, nggak senang nih. Tersiksa. Pak Didi ngomong apa itu udah pusat kanan kiri. Ini apa kiri cap 5 menit lama lagi. Ngomongnya kapan selesainya? Jadi lama ngomongin. Nah, lama kalau kita nggak senang. Kali-kali kita ingat misalnya waktu sekolah dulu ya. Ada pelajaran gak kita sukai, matematika, pelajaran matematika, gurunya belum datang aja, udah deg-degan kita masuk, aduh, belajar matematika, kayaknya 70 menit ya, lamanya, gak selesai. Tetapi gila pelajaran agama misalnya, udah bel aja tuh. Nah, itu kalau kita senang-senang, dengan karena senang, tiba-tiba habis saja seminggu gak kerasa. Wahai manusia, waktunya habis. Nah, sekarang kamu ke surga. Diajaklah orang ya ke surga. Ketika pintu surga dibuka,
Hening, ya betul, sepi. Ketika dia terjun, ternyata apa? Penduduk surga baru pada meditasi. Iya, di sana baru pada meditasi. Wah, ternyata di sana sedang ada program Atasila ya, Pak Baja. Meditasi. Sekarang kami ikut ya meditasi. Meditasi jam 2 jam, 3 jam, bayangkan meditasi 2 jam itu. Rasanya udah kesemutan, udah pegel, pegel ini lama banget ya. Jadi meditasi kapan selesainya? Kalau meditasi itu ada kata-kata yang membahagiakan. Apa itu kata-kata yang membahagiakan? Dan meditasi sambil sata, kalau udah sambil sata bawa tuh subitata, kayaknya plong aja, ya nggak coba ya. Kalau yang pernah itu meditasi lama, plong aja udah, jauh kayaknya udah ada beban berat, udah lepas aja. Iya. Meditasi, setelah udah dengan penuh siksaan meditasi, setelah itu apa? Chatting, chatting, baca paritanya, panjang sekali. Ini parita banyak amat, sebuku dibaca semua, kapan selesainya ini? Udah lapar lagi dan lain sebagainya, ngeluh dulu. Dan setelah itu apa? Diskusi dhamma lagi. Ketika dhamma panjang lebar jelasin, aduh itu ngomong apa? Itu kalian ngerti saya. Kayak bener aja kamu ya. Iya. Dan setelah itu apa? Banyak aturan di surga itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Aturannya seperti itu. Banyak aturan, tertekan dia. Iya, tertekan. Akhirnya, waduh, sehari, boro-boro sehari, 2-3 jam aja lama. Ini nunggu seminggu lagi. Udah lama sekali dengan penuh penderitaan yang seminggu kerasa 10 tahun. Datanglah malaikat. Ketika malaikat datang, plong. Lega. Baik manusia habis waktunya di surga. Diajaklah ke tempat malaikat. Sekarang tentukan pilihan kamu mau hidup di surga atau neraka. Milih hanya sekali, nggak boleh di cancel. Ya, kalau udah milih udah nggak boleh di cancel. Udah. Akhirnya apa? Milih neraka. Betul sekali. Saya pilih neraka. Oke, jawaban kamu saya kunci. Cas. Wah, diketok tuh, tok, udah diputuskan. Nah, ini dia ke depan. Akhirnya diantar ke neraka. Pintu dibuka, apa yang terjadi? Panas, banyak teriakan, banyak orang minta ampun, banyak orang minta tolong, banyak penyiksaan. Nah, orang yang meninggal tadi kaget dong. Kok beda? Protes dia sama malaikat. Jawaban malaikat apa? Promosinya iya, waktu kamu kemarin seminggu di sini itu sedang promosi neraka, ya, promosi. Nah, karena kamu udah pilih udah kamu di neraka dengan penuh penyesalan, akhirnya menikmati kebahagiaan di neraka. Kebahagiaan ya, penderitaan di neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, tadi cerita promosi neraka itu hanya saya ilustrasikan, hanya ilustrasi saja. Ya, malaikat itu bukan sesosok makhluk atau apa ya. Malaikat itu apa? Siapa yang jadi malaikat? Malaikat yang jadi malaikat itu karma. Dan apa yang terjadi di surga adalah jalan menuju surga. Apa yang terjadi di neraka adalah jalan menuju ke neraka. Ya, jadi karma yang jadi malaikat.
Ya. Jadi artinya apa? Perbuatan apa yang kita lakukan adalah penentu kita akan dalam hidup. Saya sudah menjelaskan, kalau kita melakukan karma yang baik, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Kalau kita melakukan karma yang buruk, kita akan mendapat penderitaan. Sebagai umat awam, kita punya pegangan, yaitu apa? Pancasila Buddhis. Kita pegang Pancasila Buddhis. Jangan sampai bocor. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Jangan sampai ya. Kenapa misalnya ya kita bisa ya melakukan asusila, nggak apa-apa lah gitu. Sekali, besok lagi, akhirnya keterusan. Apalagi kalau yang udah punya pasangan tuh, keterusan dampaknya apa? Kalau udah keterusan, bisa kita bayangkan sendiri. Awalnya apa? Nggak apa-apa lah sekali-kali. Jangan sampai kita mencoba-coba hal yang di dunia ini neraka itu sudah promosi, yaitu apa? Ayo, itu enak tuh. Bohong sekali-kali nggak apa-apa. Promosi terus nih. Iya, itu enak tuh. Apalagi kalau kita udah ngumpiin orang ya, tambahin bumbu, cabai, garam, jadi apa ya? Itu enak banget kayaknya ya. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menentukan kita yang akan menyelamatkan kita. Yang menjadi penyelamat kita adalah kebajikan. Karena apa? Kita terus didorong kebajikan. Jangan sampai kebajikan kita habis atau kebajikan kita kalah besar dari hal yang buruk. Ya, begitu. Sampai jam 11. Saudara lewat titik gak apa yang mau. Ya udah gitu ya. Jadi jangan sampai kita, kalau tadi apa, malaikat sudah ketok palu, itu artinya apa? Kita sudah meninggal. Kalau kita sudah meninggal, kira-kira ada yang entar dulu, saya nggak jangan mati dulu. Ada yang bisa? Nggak ada. Kalau sudah meninggal, udah kita tinggal nikmati hasil dari kita. Jadi ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam agama, nafsu keinginan itu tidak ada habis. Ketika kita mempunyai keinginan ini sudah terpenuhi, pasti ada keinginan yang lain. Karena apa? Hal yang kita bayangkan, hal yang kita hayalkan itu rasanya luar biasa. Betul tidak? Baru kita menghayal pasti luar biasa. Atau kita baru punya keinginan kayaknya semua mudah aja. Kalau saya melakukan ini kayaknya gampang sekali. Itu hal yang kita hayalkan. Tetapi kalau hal yang kita hayalkan sudah jadi kenyataan, akan menjadi ya hal yang biasa saja. Contohnya waktu kita lagi PDKT, inget-inget nih dari nikah. Waktu kita lagi PDKT, rasanya kayak apa? Luar biasa ya. Ya, jangankan bisa banget lewat depan rumahnya aja, udah seneng dong. Lewat seperempatan udah seneng ya. Aromanya itu sampai apa ya? PDKT. Kalau sudah pacaran, pasti pingin nikah. Ya. Ketika baru pacaran pasti punya bayangan, kalau sudah nikah ini, banyak hal yang kita bayangkan, pasti bayangannya sangat indah. ya kan? Bayangannya serasa, makanya ada istilah pacaran ya, dunia ini milik kita berdua. Iya kan? Iya, sangat indah sekali.
Tetapi setelah pacaran lama akhirnya nikah. Setelah nikah sebulan, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Coba bayangkan, tiap kali ketemu biasa saja, udah biasa saja, nggak seperti pacaran dulu, kayaknya maunya bersama aja, udah jauh-jauh. Tapi ketika udah pacaran biasa saja. Karena apa? Apa yang kita amankan itu nafsu keinginan pasti akan seperti itu. Maka jangan sekali coba-coba. Apalagi kita yang melakukan hal yang buruk tadi, misalnya asusila, wah gak apa-apa sekali-kali kebablasan. Itu nafsu keinginan, kalau kita turuti tidak ada habisnya dan akan menjerumuskan kita, menggiring kita. Karena semakin apa? Ada kesempatan buruk kita ambil, kesempatan buruk semakin menyenangkan. Karena apa? Hal yang buruk menyenangkan, semuanya kayak nikmat sekali. Tetapi kita harus sadar, hal yang buruk itu akan berdampak buruk, tidak baik bagi kita. Jadi selagi kita tidak bisa berbuat baik, kita jangan berbuat buruk. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, kembangkan. Belum melakukan hal yang baik, lakukan yang baik. Kalau kita sudah melakukan hal yang buruk, tinggalkan. Belum melakukan yang buruk, jangan lakukan. Itu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Kita semua bersikap anjali, kita pejamkan mata. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Hari ini saya sudah melakukan kebajikan. Saya pergi ke wihara dengan pikiran yang baik, dengan niat yang baik. Kita terjaga di wihara. Kita membaca parita, berdana paramita, bermeditasi, berdiskusi Dhamma. Semoga segala kebajikan yang kita lakukan ini mengkondisikan diri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sanak keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semua makhluk hidup senantiasa terkondisikan hidup bahagia, sehat, panjang umur, sejahtera. Sapi sata bahwa untuk kita tahu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Namo Buddhaya.